Saudara
jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit kita akan membicarakan tentang bertetangga dalam Islam. Allah Maulana dalam firman-Nya mengatakan, "Nasta'in billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim adh-dhillah aina suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Manusia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hebatnya, tidak ada mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kapan hamba Allah yang hina bisa menjelma hambanya yang mulia? Allah mensyaratkan dua hal. Illa bihablin minallah. Kalaulah hubungannya baik dengan Allah, kalaulah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia serius menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada setakat itu. Sesoleh apapun orang, ahli ibadah seperti apapun, kalaulah hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hubungan baik dengan sesama manusia, dia tidak akan keluar dari kehinaan dan sulit untuk menjadi hamba yang mulia. Maka Allah katakan, wa abdin minan nas. Kita akan keluar dari kehinaan dan bisa menjadi hamba yang mulia di matanya kalaulah hubungan kita baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Orang walaupun hidupnya dari masjid ke masjid, kalau hubungannya tidak baik dengan sesama manusia, maka tidak akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besarnya di masjid, namun tidak pandai bermasyarakat, dia akan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mulia kata Allah adalah ketika baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Saudara dirahmati Allah, apatah lagi dengan tetangga? Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena orang yang intens paling sering kita jumpai dalam tetangga. Bahkan begitu dekatnya, kedekatan emosional kita dengan tetangga mampu mengalahkan kedekatan kita dengan keluarga kandung kita. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran ketika ada tetangga ingin bepergian ataupun pulang kampung, tetangganya yang satu pasti akan menanyakan kapan pulang kembali. Pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan gagah, pertanyaan yang syarat dengan makna. Kenapa? Karena berat rasanya bagi mereka untuk berpisah. Karena memang mereka ingin berpisah tetapi tidaklah lama. Karena mereka merindukan untuk pertemuan berikutnya. Saudara dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kepada kita bersama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam redaksi lain, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia selalu berbuat baik dengan tetangganya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Dzar pernah diingatkan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar, idza tarakta taratan faktir ma'ala wa ta'ahad diranaka." Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak gulai, banyakkanlah kuahnya. Untuk apa? Kata Nabi, wa ta'ahad diranaka, bagi dengan tetanggamu. Kenapa? Saling memberi di antaranya simbol dari kepedulian, saling berbagi simbol dari kebersamaan. Pemberian satu sama lain yang memiliki makna persatuan dan keakraban. Saudara dirahmati Allah, maka bangun harmonisasi dalam bermasyarakat, terlebih khusus bertetangga, dengan saling memberi satu sama lain. Rasulullah juga mengingatkan, "Ya nisa'al muslimat, la yahtaqiranna jaratan li jarika law fi sadaqatin." Wahai wanita muslimah, kata Nabi,
kamarnya ini bersambung langsung dengan kamar mandi tetangganya. Tetangganya tidak menyadari kalau buangan airnya itu bocor dan merembes ke dinding kamar ulama sufi tadi. Dan tetangganya tadi tidak mengetahui hal itu. Satu ketika ulama sufi tersebut sakit, dijenguk oleh tetangganya karena memang hubungan selama ini baik dengan tetangganya. Tetangganya terheran ketika ingin masuk ke kamar ulama sufi yang sedang sakit tadi, dia mencium aroma yang tidak sedap. Kemudian sampai di dalam, tetangganya bertanya, "Wahai ulama sufi, aroma apa yang tidak sedap ini?" Sehingga ulama sufi itu menunjukkan dan mengatakan, "Wahai tetanggaku, kebetulan sumbernya itu adalah dari dinding ini." Tetangganya kaget, kenapa? Ternyata sumber bau itu adalah dari air yang merembes dari balon rusak yang dimiliki oleh kamar mandi tetangganya. Tetangganya karena memang hubungannya baik dan dia terheran dan dia mengatakan, "Sudah berapa lama ini terjadi?" Ulama sufi itu mengatakan, "Ini sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu." Semakin terheran tetangganya dan dia bertanya, "Kenapa tidak engkau katakan kepada saya sehingga saya perbaiki, sehingga kamu tidak merasakan baunya?" Ulama sufi itu mengatakan, "Sengaja saya tidak memberitahu Tuhan. Saya khawatir ketika saya beritahu, justru kamu nanti tidak mau baikan dengan saya. Justru ketika saya kasih tahu, justru kamu tersinggung yang pada akhirnya rusak hubungan kita bertetangga." Saudara subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa tetangga yang memperhatikan kebersamaan, yang memperhatikan kekeluargaan dan ukhuwah, sehingga dia korbankan kebahagiaannya demi harmonisnya bertetangga. Dia korbankan kenyamanannya hanya demi kebaikan dalam hubungan bertetangga. Ironis rasanya hari ini, persoalan kecil dalam bertetangga yang mampu menimbulkan persoalan besar sehingga tidak mau berkurang satu sama lain. Saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Nabi pernah bersumpah demi Allah 3 kali, demi Allah orang itu tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman. Sahabat heran, kenapa Rasulullah sampai bersumpah demi Allah 3 kali? Sehingga sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang kau maksud tidak beriman itu?" Nabi menjawab, "Alladzina ya'man jaruhu Allah." Orang yang tidak beriman itu apa? Orang yang karena kebiasaan buruknya, karena perangai buruknya, sehingga tetangganya tidak nyaman hidup berdampingan dengan dia. Saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika ada sahabat menjumpai Rasulullah dan dia bercerita, "Kira ya Rasulullah," dia berkata, "Wahai Rasulullah, innal fulana takatumul layl wa tasumul nahar wa ta'mal wa tasaddaq wa tu'ti jiranaha bi sultaniha faqal la khayra fiha wa hiya min ahli." Ketika sahabat itu bercerita, "Wahai Rasul, ada si ibu fulana itu, dia rajin bangun malamnya, taqumul layl wa tasumul nahar, dia rajin ibadah puasanya di siang hari, wa ta'mal, dia banyak melakukan amal kebaikan, wa tasaddaq, dan dia rajin bersedekah, wa tu'ti jiranaha bi sultaniha," tetapi perangainya buruk kepada tetangganya. Apa jawab Nabi? "La khaira fiha." Apapun kebaikan yang dilakukan oleh tetangga tersebut, walaupun dia seolah-olah terkesan ahli ibadah, tetapi karena perangainya tidak baik dengan tetangganya, tetangganya tidak nyaman hidup berdampingan karena perangai buruknya, semua kebaikan itu tidak akan pernah dicatat ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala, apapun kebaikan,
Kata Nabi, malaikat Jibril itu selalu mengingatkan kepada saya agar selalu berbuat baik kepada tetangga. Karena begitu seringnya malaikat Jibril mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga kata Nabi, sehingga saya pernah mengira kalau tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah sampai menduga seperti itu? Karena begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana yang telah diingatkan malaikat Jibril. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu maka dalam kehidupan masyarakat, kalau kita di antara yang ingin membangun rumah, ingin mengontrak rumah, ingin menyewa rumah, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah tetangga. Bukan strategis secara geografis, bukan yang dekat dengan kota, bukan yang dekat dengan fasilitas umum, tetapi pastikan tetangga yang baik dulu, baru kita pastikan bangun rumah ataupun nyewa di sampingnya. Al-jar qobla. Pilihlah tetangga yang baik terlebih dahulu, kata Nabi, baru kita bangun rumah di sampingnya. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk dalam tetangga yang baik, yang pada akhirnya memberikan kenyamanan kepada tetangga yang lain, dan sikap kita yang baik insya Allah akan mampu menyelamatkan ibadah kita selamanya. Sebaliknya, sikap buruk kita itulah yang akan menghancurkan kebaikan selama ini. Semoga kita menjadi tetangga yang terbaik, yang pada akhirnya sekali lagi kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Fa'tabiru wassalamu alaikum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala shafi'ina wa rasulina wa mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحده لا شريك له قال الله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله بهداهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حاجة. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى